Oke, pagi hari tadi kita sudah mendapatkan penurunan dari harga emas dan koreksinya sepertinya berjalan sesuai skema kita ya. Tapi masalahnya adalah pertanyaan berikutnya. Apakah ini akan turun lebih jauh atau kita akan dapatkan rebound di malam hari? Ini dia ulasannya. Oke, kita lihat terlebih dulu dari grafik DXY atau indeks dolar seperti ini. Yang terjadi kemarin ternyata betul resmi dia dihajar dengan penurunan ya, atau ditutup dengan penurunan. Ini berarti apa yang terjadi waktu kemarin itu kaitannya dengan candle merah ini. Berarti persis ya, dia tidak naik lebih tinggi daripada zona resistennya, atau lebih tepatnya tidak lebih tinggi daripada zona resisten dari engulfing ya, kalau kita anggap ini adalah engulfing. Nah, berarti otomatis engulfingnya masih tetap ada, dan otomatis juga potensi penurunan juga masih akan relatif dominan. Atau bisa juga dengan alasan yang lain, yaitu big candle di area sebelumnya, itu juga masih tetap menekankan betapa kuatnya bearish ataupun tekanan. Berarti juga otomatis yang kita juga sempat bahas di area ini, bahwa kemungkinan dia sedang mencari alasan ataupun pijakan lebih tepatnya untuk turun lebih dalam. Nah, oke, berarti untuk sementara waktu ini saya asumsikan bahwa target untuk penurunan masih bisa terbuka, teman-teman. Kecuali ya, selama kita belum lihat areal itu naik di atas zona ini, berarti kita asumsikan inilah masih jalan jalur penurunan. Oke, berarti kalau begitu yang mutlak diperlukan untuk dia terdorong naik atau lebih tinggi lagi, maka kita asumsikan kalau dia bergerak di areal 100 ataupun bahkan 101. Nah, tapi kalau lihat dari data ekonomi sepertinya kosong untuk hari ini atau malam nanti, jadi prioritas market akan menunggu sampai data GDP besok malam dan juga data inflasi PCE di hari Jumat. Nah, sementara kalau kita singgung dari US Treasury Yield-nya, kelihatannya juga ada rejection yang sangat kuat setelah kemarin sempat mencoba naik ya. Tapi kemudian gagal dan ditutup dengan doji candle. Ingat bahwa doji candle ini ada beberapa versi, berarti kondisi ini kalau kita kaitkan dengan posisi kenaikan yang sebelumnya kemudian terbalik dengan penurunan dari engulfing, maka jelas di sini tidak melihat ada alasan untuk naik lanjutan gitu ya. Artinya lagi berarti posisinya adalah kembali dalam jalur penurunan. Oke, berarti untuk waktu ke depan saya rasa kesimpulannya adalah yang paling memungkinkan di malam hari itu akan ada potensi pembalikan dari apa yang kita skenariokan di pagi tadi. Terutama untuk emas ya, karena posisinya kita asumsikan penurunan tadi pagi adalah koreksi, sebatas koreksi dikarenakan dolar ataupun bahkan US Treasury sedikit ngangkat ataupun sedikit rebound. Oke, kita lihat di sini posisi pound sterling. Apakah dia sudah siap untuk kembali naik? Karena kebetulan kemarin dia tertahan di zona tersebut, artinya kalau kita asumsikan bahwa dia gagal, tidak juga ya, karena posisi buy kita kemarin kebetulan masih berada di zona atau cukup dekat dengan zona orange ini. Oke, yang perlu kita pertimbangkan adalah kalau kita kaitkan dengan low yang terakhir ini, berarti kita artikan bisa saja terjadi double bottom. Artinya kalau misalkan diharapkan kenaikan, maka double bottom tersebut harus tembus neckline, dan kebetulan neckline-nya ada di 1.3480-an. Kalau itu resmi terjadi atau terkonfirmasi, maka kita harapkan terjadi kenaikan lanjut ke sampai zona merah. Dan itu berarti area 1.3570 siap-siap untuk muncul. Tapi saya rasa dengan data CPI Inggris yang baru muncul besok, berarti mau tidak mau ini akan bergantung pada US dollar. Jadi yang diharapkan adalah kalau sampai nanti malam US dollar bisa atau berhasil melemah kembali, maka kita harapkan posisinya adalah kenaikan break area resistance 1.3480-an atau 3490-an. Artinya di situ strategi buy masih tetap dipertahankan. Sebaliknya, kalau ternyata yang terjadi adalah kondisi bahwa dolar menguat jauh lebih keras atau lebih kencang, maka yang diartikan adalah penurunan, baik itu dia tembus di bawah zona orange ataupun bahkan rejection di neckline 1.3480. Kalau ini terjadi di malam hari, pertama dengan kepastian bahwa US dollar kembali menguat, maka Anda boleh switch strategi dengan catatan strategi antara pilihannya adalah di 1.3480 in case ternyata dia gagal tembus, atau memastikan diri bahwa dia betul-betul tembus di bawah 1.3380-an. So, untuk saat ini, perkiraan saya masih tetap dalam jalur kenaikan berhubung dengan apa yang terjadi pada grafik daily-nya ditutup dengan bullish candle dan kita masih tetap ekspektasi kepada inverse head and shoulder. Nah, kemudian kalau kita perhatikan dari pergerakan harga minyak, untuk saat ini dia berbalik turun karena faktor yang tadi kita sebutkan di fundamental, yaitu kaitannya dengan target dari Trump yang menginginkan harga minyak turun. Oke, berarti kemarin kalau kita harapkan terjadi pantulan di zona ini, ternyata fail ya, malah dia turun lagi. Dan berarti juga area yang terjadi rejection di zona merah ini, jelas itu adalah menandakan betapa kuatnya tekanan turun. Nah, otomatis yang kita harapkan adalah pull up ataupun pullback
sampai tidak lebih 63.70, kemudian dia lanjutkan penurunan mungkin 62 atau bahkan ke 61.60. Nah, nantinya di area 61.60 ini Anda harus waspada, ekstra hati-hati, karena yang dikhawatirkan kalau memang ternyata dia belum terlalu kuat untuk menekan turun, maka yang paling memungkinkan terjadi adalah rebound sebagai extra double bottom. Nah, kalau ini terjadi berarti dalam beberapa waktu ke depan kita masih butuh konfirmasi lebih lanjut. Tapi untuk sementara itu, daily chart menunjukkan candle bearish engulfing, sehingga kemungkinan kita sudah dapatkan pull up yang maksimum di zona ini. Anda ingat aturan dasarnya, begitu terjadi breakout, maka yang terjadi selanjutnya adalah pull up atau retest resistance. Jadi inilah breakout, ini adalah retest resistance atau rebound, sehingga kalau kita artikan dengan konteks yang terjadi, maka downtrend itu akan resmi berlanjut. Dan itu berarti mengincar area 60 atau bahkan di bawahnya sampai ke 55. Nah, tapi dalam hal bertahap untuk pergerakan berikutnya. Oke, untuk gold sendiri, ya ini prioritas utama kita. Kemarin kita sudah lihat dengan pola kenaikan dan persis dengan area kenaikan di 3390-an. Artinya, congratulations untuk Anda yang sudah berhasil sampai ke target maksimum kita. Nah, cuman di pagi tadi, alasan salah satunya adalah untuk melakukan sell karena kita pertimbangkan ada koreksi dari ini yang namanya rising wedge ya. Anda bisa tarik antara area yang kedua sampai ketiga ini atau Anda ambil dari target yang pertama. Tapi yang bagian bawah saya ambil dari posisi seperti itu. Dan terlihat di sini bahwa dia sudah mengalami penurunan tembus level 3382. Dan kalau Anda lihat dari strategi yang tadi pagi, itu suggestionnya adalah antara kita sell di 95 atau follow sell saat dia tembus 82. Dan ini berarti resmi sudah sampai target kita. Nah, cuman permasalahan berikutnya adalah di malam hari. Apakah ini saat kita masih tetap bisa lakukan sell? Oke, catatan yang pertama, kalau misalkan Anda perhatikan dari pola pembentukannya, maka yang kita sempat singgung kemarin, itulah kaitannya dengan wave 1, 2, kemudian inilah ketiga, sehingga kemungkinan yang menjadi alasan untuk melakukan sell adalah wave keempat untuk correction. Nah, wave keempat ini sejauh mana? Kalau kita ambil target dari puncak yang terakhir atau kenaikan terakhir, maka saya bisa ambil Fibonacci retracement dari wave kedua ini sampai ke wave 3 dan didapatkanlah posisi dari kurang lebih FR atau Fibonacci retracement 38,2% di area 3366 dan juga target 50% di 3358. Artinya, kalau kita andalkan areal Fibonacci retracement tersebut, maka potensi dari wave keempat atau koreksi wave keempat itu diperkirakan maksimum adalah di zona antara orange dan juga merah. Berarti asumsi saya, Anda boleh mulai lakukan buy di zona ini. Nah, inilah yang akan menjadi dasar untuk kita melakukan buy. Tapi untuk sementara waktu, berhubung posisinya adalah dia belum sentuh atau belum memasuki zona orange ataupun zona merah, maka yang diasumsikan adalah kemungkinan kita melihat ini masih tetap dalam jalur penurunan. Sehingga dengan demikian Anda masih bisa lakukan sell di 3385 dengan target 3370 ataupun bahkan 3365. Tapi hati-hati, di malam hari jangan lagi melakukan sell karena yang dikhawatirkan adalah dia rebound, baik itu di area orange ataupun bahkan di zona merah. Ya, kalau kita perhatikan dari zona tersebut, berarti alasan kita tepat untuk siap-siap incar buy kalau ternyata penurunan sudah tercapai di 60-an atau 50-an. Atau dengan kata lain 3350 sampai 3360-an. Tapi hati-hati, di malam hari kalau setelah terjadi penurunan sampai katakanlah di 3350-an seperti yang tadi kita bahas, maka asumsi berikutnya kalau terjadi naikan di atas 3390, ini tidak layak untuk lakukan sell kembali karena berikutnya kita targetkan untuk kenaikan lebih tinggi dari 3408. So, kalau begitu posisi ini akan membenarkan kita untuk ekstra hati-hati di malam hari untuk kemungkinan kita mengincar zona buy. Tapi tunggu dulu, ada hal yang cukup menarik di sini. Kalau Anda ingat dengan pola pembentukan yang sebelumnya di bagian ini juga akan relatif sama teman-teman. Case-nya sama, waktu itu juga ditemukan kendala ataupun potensi dari rising wedge ya dan akhirnya terkoreksi. Coba kita lihat. Koreksi yang terjadi adalah di sisi ini dan itu cukup tajam. Beberapa kali dia sentuh dan bahkan tembus di bawah level support yang diharapkan. Oke, kemudian kalau kita perhatikan secara intens, maka dia sempat bergerak secara dramatis di zona tersebut. Walaupun sempat terjadi rebound ya, tapi reboundnya Anda bisa lihat di situ. Dia tertahan dan kemudian dia turun. Kalau asumsi saya bahwa ini adalah zona yang terjadi atau terbentuk di zona ini, maka ini diasumsikan bahwa penurunan belum selesai. Kemudian nantinya coba lihat di sini dia mengalami rangkaian penurunan lebih lanjut sampai titik akhir di 3311. Nah, artinya
kalau saya ambil dari sisi kiri, maka ini adalah area historical yang kecenderungannya lebih kuat. Dan itu yang membuat kenapa dia rebound lebih kuat secara bertahap, berjenjang, dan berlanjut sampai saat ini. Nah, artinya kalau ini berupa pengulangan pattern atau pengulangan pola pergerakan, maka asumsi saya, kalaupun misalkan kita asumsikan ini akan terulang di bagian yang sekarang terjadi, maka coba perhatikan. Polanya akan berbentuk seperti demikian. Kalau saya asumsikan bahwa yang terjadi adalah penurunan, kurang lebih dilihat dari pola ini, penurunan itu terjadi sekitar 70%-an. Ya, kita lihat dari pola ini, ternyata dia tertahan kurang lebih di zona 70%-an. Ya, kurang lebih di 3308 atau 3311. Nah, otomatis dengan cara yang sama, saya akan melakukan pengukuran yang sama dengan cara tarik dari bottom, kurang lebih yang kita curigai sebagai area wave kedua, ya, atau wave kedua sampai ke wave 3. Nah, berarti saya ambil dari titik 3320-an sampai ke 3390-an. Apa yang terjadi? Berarti kalau misalnya kita asumsikan penurunan akan mengulang seperti yang terjadi sebelumnya di area ini, maka yang akan kita targetkan adalah penurunan sampai 3337 ataupun 338. Artinya, Anda boleh pilih antara melakukan buy di antara zona merah dan orange ini, kurang lebih 3345 sampai 50-an atau bahkan 60, atau Anda bisa tunggu sampai ke teritori 338 3335. Yang rasanya kalau misalkan kita asumsikan bahwa penurunan ini masih tetap jauh ke area tersebut, maka big demand atau strong demand diperkirakan akan muncul di teritori ini. Nah, tapi tidak apa-apa kalau Anda pilih dengan zona 3350-an, maka ini juga masih dibenarkan karena memiliki zona support yang sama. Nah, alasan standar kenapa kita tidak melakukan sell berlebih, karena secara fundamental keseluruhannya masih tetap bullish untuk emas. Hanya saja trigger yang paling memungkinkan akan ditunggu adalah minggu depan untuk non-farm payroll.